Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti Istifarani dengan nomor induk mahasiswa 1420111333040. Saya dari Prodi Aquakultur Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses pemupukan dan pengapuran pada budidaya ikan. Pengapuran kolam merupakan salah satu cara untuk mengatasi rendahnya pH pada perairan. Pengapuran kolam bisa menggunakan kapur pertanian. Kapur pertanian pada kolam tanah masam dapat meningkatkan pH tanah dan air, konsentrasi alkalinitas total dan kesadaran total, serta ketersediaan karbon untuk fotosintesis dan sebagai daya penyangga atau buffer di perairan. Pengapuran dilakukan dengan cara menaburkan secara merata di atas permukaan tanah dan diaduk secara merata supaya dapat meningkatkan reaksi antara kapur dolomit dan tanah. Kemudian yaitu pemupukan. Pemupukan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan produksi pakan alami yang dapat dimanfaatkan oleh ikan. Pemupukan kolam bisa menggunakan pupuk organik maupun anorganik. Pupuk memiliki berbagai kandungan nutrien yang berbeda jumlahnya, sehingga setiap pupuk akan berbeda dalam penggunaan dan jumlahnya. Pupuk digunakan untuk meningkatkan pH dan untuk meningkatkan kandungan nutrien dalam air sehingga dapat membantu pertumbuhan plankton. Dalam proses pemupukan dan pengapuran pada persiapan kolam menggunakan alat dan bahan yang digunakan seperti alat yaitu akuarium digunakan sebagai wadah budidaya ikan. Kemudian skop digunakan sebagai alat untuk mengambil bahan yang akan digunakan untuk pengapuran dan pemupukan. Yang ketiga yaitu ember digunakan sebagai wadah sementara untuk bahan pemupukan dan pengapuran. Bahan yang digunakan untuk pengapuran dan pemupukan seperti tanah, CaCO3 atau kapur pertanian, urea, dan TSP. Cara kerja dalam proses pemupukan dan pengapuran kolam diantaranya yaitu masukkan tanah ke dalam akuarium kurang lebih 10 cm tebalnya. Yang kedua, balik tanah tersebut dengan skop. Yang ketiga, jemur selama 3-5 hari atau sampai keadaan pecah-pecah. Yang keempat, kemudian masukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1-2 hari. Yang kelima, keluarkan air selama 1 hari, kemudian keringkan lagi kira-kira selama 1-2 hari, kemudian ukur pH tanahnya dan laporkan hasilnya. Yang keenam, berikan kapur CaCO3 atau kapur pertanian sebanyak 1,5 ton per hektare. Yang ketujuh, keringkan 2-3 hari kemudian padatkan. Yang kedelapan, berikan lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm kemudian isi dengan air setinggi 20 cm. Yang kesembilan, kemudian tambahkan pupuk urea sebanyak 50-75 kg per hektare dan TSP sebanyak 25-30 gram per hektare dan sebarkan secara merata di seluruh tanah. Yang ke-10, lakukan pemupukan lagi tiap 2 minggu sekali. Yang ke-11, berikan saponin sebanyak 50 kg per hektare atau 7 ppm selama 5-7 hari. Saponin ini diberikan dengan tujuan untuk mensuci hamakan tanah dasar tambak. Yang ke-11, tambahkan air sampai dengan ketinggian 1-1,2 meter. Yang ke-13, laporkan secara lengkap data dari proses pemupukan dan pengapuran. Pengapuran bermanfaat yang pertama yaitu untuk meningkatkan pH sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, kapur yang optimal dapat meningkatkan kesuburan kolam, terutama untuk peningkatan pakan alami. Yang selanjutnya yaitu pemberian kapur di kolam dapat meningkatkan pH lumpur di dasar kolam dan meningkatkan unsur fosfat untuk jasad nabati. Selanjutnya, pengaruh kapur yang menonjol terhadap kimia tanah yaitu berupa naiknya kadar Ca dan pH tanah sehingga reaksi tanah mengarah. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat dari pemupukan. Pemupukan kolam dilakukan untuk membantu media pemeliharaan seperti kolam tanah dalam menyediakan nutrien secara langsung bagi kesuburan kolam. Pupuk digunakan untuk meningkatkan pH. Pupuk dapat berfungsi sebagai nutrisi fitoplankton. Pupuk tersebut dapat diuraikan oleh bakteri menjadi bahan-bahan organik untuk merangsang pertumbuhan fitoplankton. Nutrien hara makro yang terkandung dalam pupuk hayati yaitu N, P, K, dan C organik.
penjelasan sedikit tersebut mengenai pengapuran dan pemupukan kolam budidaya ikan, dapat disimpulkan bahwa persiapan kolam pada budidaya ikan perlu dilakukan proses pengapuran dan pemupukan, karena proses tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas air, terutama pada pH dan penumbuhan plankton. Sekian dari saya, atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.